Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pemirsa channel Sehat dengan Herbal. Kali ini kita akan membuat jamu obat yang berbahan dasar belimbing wuluh. Jadi bagaimana belimbing wuluh ini kita jadikan sebagai obat sehingga dapat berfaedah sebagai obat. Kita tahu belimbing wuluh ini di berbagai pustaka dia memiliki manfaat, sebetulnya dikenal juga sebagai belimbing sayur. Jadi kalau ibu-ibu masak sayur, dia bisa sebagai penyedap, katakan bisa sebagai pengganti dari tomat atau yang lain. Kemudian banyak faedah yang disebutkan di berbagai literatur seperti obat jerawat. Jadi kalau dijadikan obat luar bisa dia menjadi obat jerawat. Kalau dimakan bisa dia menjadi obat batuk. Kemudian ada khasiat lain juga yang kalau dimakan mentah itu dikatakan bisa sebagai obat untuk menurunkan gula darah. Nah, kemudian dari hasil pengalaman kami mempergunakan jamu ini sangat bagus untuk orang yang stroke bahkan gitu. Jadi memang salah satu manfaatnya bisa dia menurunkan tensi. Tetapi yang terakhir kami mendapatkan masalah itu orangnya tidak memiliki tekanan darah tinggi, tapi dia stroke. Jadi dia stroke sebelah kanan. Kira-kira seminggu yang lalu sampai 4 hari yang lalu, alhamdulillah sudah bisa dia mengangkat tangannya. Dia tidak mempergunakan kursi roda lagi. Itu kita berikan dia minuman dari air belimbing wuluh. Nanti ada dua yang kita peroleh manfaatnya, itu manfaat dari airnya sebagai obat dan juga sebagai camilan. Itu bagus kita makan buahnya, jadi cukup lezat dan enak. Oke, para pemirsa, kita akan memetik di situ. Ada buah belimbing, kemarin sedang lebat dia, sekarang hanya tinggal masih beberapa dan mulai berbuah. Kita ke sana para pemirsa sekalian. Kemudian kita cuci. Jadi setelah kita cuci, kita buang ini ya, bekas-bekas bunganya ini. Ini bekas bunganya ini kita buang. Ini adalah kapur sirih. Ya. Ini kapur sirih. Harganya yang harga 1000-an ini ya. Kapur sirih. Kemudian ini ada garam. Kemudian ini ada gula merah. Pakai gula putih juga tidak masalah. Kemudian ini air. Jadi ini kita tuangkan kapur sirih. Sekaligus garam. Ya, jadi 2 sendok begini garam. Kemudian
ini sekitar apa ya, setengah genggam ya, setengah genggam. Setelah itu kita tambahkan dengan air. Ya. Air secukupnya saja, kemudian kita aduk. Lalu kita diamkan dia selama 2 jam. Sudah? Oke, setelah 2 jam sudah berubah warnanya. Jadi kita akan kita akan buang airnya ya. Kemudian kita akan lakukan perebusan. Ini sudah betul-betul bagus ya. Jadi warnanya sudah berubah, kemudian dia sudah sangat merata ya perubahan warnanya. Jadi fungsinya kita taruhkan garam dan kapur itu untuk menghilangkan kecutnya itu ya. Jadi untuk menghilangkan separuh dari kecutnya, memang dia tidak bisa hilang sama sekali. Itulah belimbing wuluh, dan di sanalah ternyata obatnya juga gitu. Tetapi kita kurangi kecutnya itu dan kita akan rebus. Nah, untuk merebus ini tidak perlu banyak-banyak airnya. Jadi ini cukup segini saja airnya. Ya, kemudian kita tambahkan gula aren. Gula aren ini semau kita ya. Jadi bisa dia banyak, bisa dia sedikit, tergantung kita yang selera gitu ya. Kemudian setelah itu kita rebus. Nyalakan apinya. Oke, siap. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Jadi sudah bagus. Kita bisa lihat ya, tadi yang airnya itu hanya 1 gelas. Nah ternyata setelah dia matang, bahannya itu mengempes, airnya bertambah. Dan nanti kita lihat berapa pertambahan airnya. Oke, kita matikan apinya. Ini sudah selesai. Oke. Ini airnya kita tampung di sini. Inilah nanti yang akan kita jadikan obat ya. Jadi 1 sendok ini, 1 sendok air ini itu bisa kita campur dia dengan beberapa sendok perbandingannya ya. Katakan seperti ini airnya. Jadi 1/5 gelas bisa kita campur dia dengan air sampai penuh. Oke. Iya, coba silakan dicicipi seperti apa rasanya. Iya, enak kan? Iya. Jadi kalau ini kita berikan orang yang batuk, reda batuk. Kemudian orang yang agak peradangan ya, radang, sulit menelan. Terus yang nyata sekali dari beberapa teman-teman yang stroke itu,
dia tiba-tiba lumpuh tangannya. Kemudian kita suruh istrinya berikan tiap jam ya, tiap jam 1 sendok. 1 sendok makan ini dicampur dengan setengah gelas atau 1 cangkir air, kemudian diminum. Nah, ketika keesokan harinya pagi dia sudah telepon bahwa dia sudah bisa ngangkat tangannya. Itu khasiat yang betul-betul kami lihat sendiri. Kemudian ini buahnya. Ini buahnya. Ini kita jadikan sebagai manisan nanti. Jadi manisan kita jemur dia di bawah sinar matahari. Ya. Nah, setelah kita jemur dia, ini kami komentari sedikit ya. Tadi airnya hanya 1 gelas. Ini setelah matang, belimbingnya kempes, kemudian airnya bertambah. Ya, ini keunggulannya. Jadi kalau ini pakai buka puasa enak nih. Terus ini kita akan jemur dia di bawah sinar matahari. Kira-kira kalau bagus sinar matahari 4 hari sampai 7 hari. Nah, kita jemur ke atas. Ini kita selanjutnya jemur ya para pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sudah umur 1 minggu ya. Jadi ini yang baru kita jemur, ini yang sudah 1 minggu. Ya, gimana rasanya nanti? Teman kita yang akan mencicipi. Ya, kita bawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 yang kita peroleh ya. Jadi ini hasil air rebusannya, ini yang bermanfaat untuk obat stroke, untuk obat batuk, dan obat-obat yang lain ya, untuk darah tinggi juga ini. Nah, kemudian ini bagus sebagai camilan ini. Ya, saya belum tahu apakah ada manfaat yang lain, tetapi yang saya rasakan ketika memakan ini, kurang lebih 1 genggam kemarin, 4 kali saya tidur sehari. Jadi enak sekali tidurnya kalau sudah konsumsi ginian ini. Dan kita sering buang angin ya kalau makan beginian ini. Tapi yang saya rasakan tidur sampai 4 kali sehari. Ya, ini efeknya. Kemudian dan enak, ya, fresh kali. Jadi kalau kita udah bangun fresh sekali, enak rasanya gitu. Ya saya tidak tahu, mungkin itulah sebabnya mungkin orang yang stres menjadi stroke gitu ya. Ketika dia sudah minum ini dia akan fresh kembali. Kemudian caranya beberapa sendok makan kita masukkan ke gelas, lalu kita tuangkan air, kemudian kita berikan minum yang sakit per jam ya, 1 jam sekali minum, sehingga dia bisa tidur nyenyak. Kalau orang yang stroke itu kadang-kadang dia tidak bisa tidur. Nah, kalau bisa tidur nyenyak, fresh, kemudian bangunnya, dia ternyata kemarin pasien itu bisa mengangkat tangannya yang stroke sudah 2 hari yang lalu. Demikian yang kita coba membuat jamu dari bahan belimbing uluh. Sallallahu ala nabiyyin Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.